Terima kasih kepada Buddha Sakyamuni. Terima kasih kepada Kuan Yin Pusat yang Maha Welas Asih, Maha Besar dan Maha Tahu. Terima kasih kepada para Buddha dan Bodhisattva di 10 penjuru dan 3 masa. Terima kasih kepada Naga Langit, Dewa Pelindung Dharma, dan Bodhisattva Vajrapani. Terima kasih kepada Master Jun Honglu. Terima kasih kepada saudara sedharma sekalian. Hari ini saya memberikan kesaksian meneladani Kuan Yin Pusat yang menyelamatkan semua makhluk. Mohon Kuan Yin Pusat yang Maha Welas Asih dan Master berwelas asih memberikan saya kekuatan, memberkati saya agar bisa mengubah pembabaran Dharma pada hari ini menjadi jasa kebajikan. Semoga kesaksian saya ini bisa memperluas jalinan jodoh baik, menolong kesadaran spiritual orang-orang yang berjodoh. Halo semua, saya adalah Elis Arianto, Hong Fung Se, seorang etnis Tionghoa Indonesia yang tidak mampu membaca tulisan Mandarin. Senang sekali hari ini saya bisa berada di sini untuk berbagi kisah perjalanan pembelajaran Dharma saya selama 10 tahun lebih dengan kalian semua. Pada tahun 2013, karena putra terkecil saya menderita sakit yang membuat saya mengenal Signifaman. Karena keinginan saya yang sangat besar untuk menyelamatkan anak saya, pada saat itu tujuan awal saya adalah melakukan lebih banyak jasa kebajikan untuk menolong putra saya. Saya segenap hati ini ingin menyelamatkan putra saya dan tidak berpikir terlalu banyak. Karena ilmu kedokteran tidak bisa membantu kami, maka pada saat itu, cara apapun, asalkan bisa menyelamatkan putra saya pasti akan mencobanya. Terima kasih kepada Bodhisattva yang berwelas asih menuntut saya mengenal Signifaman dan bisa segera mulai belajar melafalkan parita. Beruntung sekali, ibu mertua dan suami saya pun turut bersama saya melafalkan parita. Pada saat itu, dengan usaha keras seluruh anggota keluarga melalui berikrar, melafalkan parita, dan melepaskan makhluk hidup, membuat keadaan putra saya yang tadinya bisa meninggal setiap saat menjadi lebih stabil. Ini menyulut harapan kami dan membuat kami lebih giat berusaha. Walaupun Master sudah memberitahu kami untuk mempersiapkan hati karena putra saya tetap akan meninggal. Akan tetapi saya tetap berharap dan menunggu keajaiban. Saya sendiri pernah memberikan kesaksian di tahun 2015 pada seminar Dharma di Melbourne. Di tahun 2016, saya mengundurkan diri dari pekerjaan saya di bank dan mengikuti Master untuk membabarkan Dharma ke seluruh dunia. Tujuan saya adalah agar bisa melakukan lebih banyak jasa kebajikan demi menyelamatkan putra saya. Namun di tahun 2019, pada akhirnya putra saya tetap pergi meninggalkan dunia ini. Sedangkan Master juga sudah memberitahukan saya bahwa dia sudah terbebas dari tumimbal lahir di 6 alam. Pada saat itu, saya merasa sedih sekaligus senang. Di masa-masa itu, saya terus tinggal di Sydney sampai beberapa tahun. Saya tidak pulang ke Melbourne karena takut terkenang putra saya dan bersedih. Saya tetap sering memikirkan putra saya. Hati saya masih terasa sangat sedih. Tahun 2021, setelah Master Parinibbana, selang beberapa waktu, saya memutuskan untuk pulang kembali ke Melbourne, pulang ke rumah. Saya tetap merasa sangat depresi. Kehilangan Master membuat saya kehilangan motivasi. Saya sadar, dulu saya sangat giat demi menyelamatkan putra saya, sedangkan diri saya sendiri tidak membina pikiran dan perilaku dengan baik. Saya tidak membina diri ke dalam. Pembinaan diri saya memiliki tujuan dan permohonan lain di baliknya. Seperti yang Master katakan dulu, hanya untuk dipertunjukkan saja. Karena niat pembinaan diri saya pada awalnya dan segala pemikiran yang muncul pada diri saya hanya demi mengumpulkan lebih banyak jasa kebajikan, makanya saya bisa melakukan jasa kebajikan.
Tujuannya demi memiliki jasa kebajikan dan menyelesaikan Sylvance, lalu bisa menyelamatkan putra saya. Sekarang saya sudah paham. Saya telah salah. Saya sudah membina diri sangat lama, namun sama sekali tidak membina diri baik-baik dari dalam hati. Saya tidak memperbaiki kekurangan diri sendiri dengan baik. Ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, kecurigaan, kecemburuan, dendam, serta kebiasaan buruk saya, suka marah-marah, melakukan karma ucapan, menyakiti orang lain. Semua ini tidak benar-benar diubah dengan baik. Satu lagi yang terpenting adalah sifat sombong. Ini adalah kekurangan saya yang terbesar. Dulu saya suka berbicara dengan sangat sombong. Saat bicara dan mengerjakan sesuatu juga tidak mau memahami perasaan anggota keluarga, saudara sedharma, serta orang-orang yang di sekitar saya. Sepanjang waktu hanya saya. Keakuan, kemelekatan akan diri sendiri sangat besar. Selain itu, setiap kali saya selalu mencari alasan. Saya adalah manusia biasa. Ingin mengubah kekurangan ini sangatlah sulit. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan buruk saya ini juga dikarenakan semenjak kecil sampai dewasa, saya selalu hidup dalam kelancaran. Juga tidak ada orang yang memberitahu saya sendiri pun tidak tahu bagaimana cara mengubah kekurangan-kekurangan ini. Saya yang begini, setelah mengalami kehilangan anak, dengan menekuni dharma dan melafalkan parita, dengan mengalami sendiri dan menyaksikan master yang tidak egois dan hanya memikirkan kebaikan orang lain, rela mengorbankan nyawanya sendiri demi menolong orang lain. Pelan-pelan saya baru paham perkataan yang pernah master katakan kepada saya. Pelan-pelan saya baru memahami kebodohan dan keegoisan diri sendiri. Master, saya sudah salah. Saya minta maaf. Sebelumnya saya tidak benar-benar memahami niat baik Master. Saya tidak paham untuk benar-benar menghargai apa yang saya miliki. 5 pusaka Silinfaman, berikrar, melafalkan parita, melepaskan makhluk hidup, bertobat, dan belajar Pahwa-Pova, walaupun saya menjalaninya. Juga sudah mendengarkan banyak wejangan Master, namun diri saya pada saat itu tidak benar-benar memahami bagaimana cara membina diri ke dalam, juga belum mencapai kesadaran spiritual untuk memperbaiki kekurangan diri. Selama 2 tahun ini, saya menenangkan diri dan belajar Pahwa-Pova Master, membuat saya tersadar bagai terbangun dari mimpi. Saya memahami bahwa seseorang yang benar-benar membina diri ke dalam mampu menggali dalam-dalam akar sifat buruk dirinya sendiri. Dengan begitu baru bisa benar-benar memperbaiki kekurangan diri, baru bisa mengikis karma buruk. Bodhisattva benar-benar sangat berwelas asih. Bodhisattva membuat saya pelan-pelan menyadari bagaimana saya seharusnya memperbaiki kekurangan-kekurangan buruk pada diri saya sendiri, membuat saya bisa menjadi tegar dan bangkit kembali, memulai perjalanan hidup saya yang baru. Sehari sebelumnya, 2 tahun yang lalu, saya bertemu dengan manajer bank tempat saya bekerja dulu. Dia menyaksikan bagaimana kehidupan saya semenjak putra saya sakit sampai meninggal. Dia juga sering menanyakan kabar saya dan memperhatikan saya. Dia sangat memahami keadaan saya. Dia tahu kalau saya sudah sangat lama tidak bekerja. Namun dia tetap mencoba bertanya kepada saya apakah saya berminat untuk bekerja di perusahaannya, karena dia sekarang membuka sebuah perusahaan pembiayaan sendiri. Dia terus menasihati saya untuk mencoba bekerja kembali. Dengan adanya pekerjaan berarti ada jaminan. Pergi bertemu dengan pelanggan bisa memecahkan pemikiran saya. Saya tahu kalau dia ingin membantu saya, namun saat itu saya masih sangat depresi. Saya hanya berpikir untuk lebih banyak melafalkan parita. Sebenarnya juga karena saya sudah terlalu lama tidak bekerja, membuat saya kurang percaya diri.
Bahkan mungkin saya sudah lupa bagaimana cara menjalankan sebagian sistem komputer yang dasar. Begitu lamanya saya tidak bekerja, yang ada dalam otak saya adalah lebih banyak melafalkan parita. Manajer ini tahu saya sangat berpengalaman dalam bidang pembankan, terutama dalam aspek bisnis. Kemudian dia berkata kepada saya, "Kalau tidak, saya pertemukan kamu dengan bos pemilik bank tempat kamu bekerja dulu saja, karena bank juga sangat memerlukan karyawan yang berpengalaman." Mendengar ini, saya tidak yakin apakah saya masih bisa tetap bekerja seperti dulu. Bos saya yang dulu sangat mengenal saya. Dulu saya sangat giat bekerja, juga pernah mendapatkan penghargaan. Dia pun mengetahui kehidupan nyata saya. Di hari wawancara, bos ini benar-benar segera memperkerjakan saya sebagai manajer bank yang berpengalaman. Saya benar-benar berterima kasih atas welas asih dan berkat dari Bodhisattva yang bisa membuat saya pada saat ini bertemu dengan orang yang membantu saya. Sebenarnya saya pun memerlukan penghasilan, karena sudah begitu lama tidak bekerja. Beban dan tekanan perekonomian keluarga semuanya harus ditanggung suami saya sendirian. Beberapa tahun ini hidupnya juga tidak mudah. Selain itu, kami perlu terus melakukan pelepasan makhluk hidup. Dulu saya bisa melepaskan makhluk hidup sebanyak yang saya inginkan. Saya juga berkata kepada Bodhisattva, jika sekarang saya bisa mencari uang, juga demi terus bisa melakukan pelepasan makhluk hidup dan melakukan jasa kebajikan. Tahun 2022, saya benar-benar berterima kasih atas kesempatan yang Bodhisattva berikan kepada saya. Saya pun sangat menghargai kesempatan ini, yang bisa membuat saya kembali bekerja di aspek yang sebelumnya lebih saya kuasai, maupun memberikan pinjaman bank. Akan tetapi, melakukan pekerjaan ini akan sangat sibuk. Akan menyita banyak sekali waktu saya. Selain itu, memiliki ketekanan yang sangat besar. Meskipun rekan-rekan kerja saya juga memberikan banyak ruang bagi saya, untung saja pekerjaan ini sifatnya lebih fleksibel. Di saat siang, saya masih bisa pergi ke Kuantan di pusat kota untuk melafalkan parita. Saya benar-benar harus menyesal dan bertobat, karena pekerjaan saya ini pun sangat mudah menciptakan kapan. Sekarang saya benar-benar menyadari bahwa diri saya dulu sudah menciptakan banyak sekali karma buruk. Karena sudah lama sekali tidak bekerja, maka saya bekerja sangat keras. Ini menyebabkan waktu saya untuk melafalkan parita menjadi berkurang. Akan tetapi sesungguhnya dalam hati saya sedang berpikir, apakah saya bisa berganti pekerjaan yang tidak memerlukan begitu banyak waktu dan banyak komunikasi dengan orang lain. Saya ingin lebih banyak waktu untuk melafalkan parita. Bodhisattva benar-benar sangat berwelas asih. Beliau tahu apa yang saya pikirkan. Pada bulan September 2022, bank tiba-tiba mengubah cara pengaturan pemberian pinjaman. Saya dipindahkan ke bagian lain. Dengan kata lain, saya tidak perlu melakukan pekerjaan marketing atau melayani customer besar. Jabatan saya dialihkan, yang khusus mengurus dan melayani regulasi dana keuangan pelanggan-pelanggan dari perusahaan-perusahaan. Ini memberikan fleksibilitas yang besar bagi saya. Jika ada urusan, saya juga bisa bekerja di rumah. Ini memberi saya banyak keleluasaan. Pada saat ini, kelebihan terbesar dari pekerjaan saya adalah tidak perlu melakukan penawaran, juga tidak perlu melakukan penjualan. Untuk satu poin ini saja sudah sangat bagus sekali, juga bisa mengurangi banyak sekali karma ucapan saya. Saya sangat giat bekerja, walaupun sangat sibuk, namun tidak tertekan, karena saya tidak perlu mencapai target dalam batas waktu yang ditentukan. Saya benar-benar berterima kasih sekali kepada Bodhisattva. Semuanya benar-benar adalah pengaturan yang terbaik dari Bodhisattva. Selama 2 tahun ini, saya sangat rajin bekerja. Beruntung sekali di akhir tahun 2023, saya kembali meraih prestasi pertama dalam pekerjaan saya di seluruh Australia. Saya pun mendapatkan penghargaan. Saya benar-benar merasa sangat senang. Saya juga sangat bersyukur.
sangat berterima kasih kepada Bodhisattva. Sebelum Master pernah mengatakan, asalkan niatmu benar-benar tulus, pemikiran yang muncul dalam dirimu adalah pemikiran yang baik, maka Bodhisattva pasti akan membantumu banyak melakukan pelepasan makhluk hidup. Maka Bodhisattva bisa memberikan penambahan bagi Anda dari aspek lain. Saya bisa menggunakan uang bonus ini juga lebih banyak melakukan jasa kebajikan, lebih banyak melepaskan makhluk hidup. Sekarang tekad saya yang terbesar adalah setiap hari terus berusaha berdana dengan Dharma melalui internet. Saya ingin membantu lebih banyak makhluk-makhluk yang berjodoh supaya bisa mengenal ajaran Buddha Dharma, menekuni Dharma sehingga bisa terbebas dari penderitaan dan memperoleh kebahagiaan. Karena saya merasa kalau diri saya sangat beruntung. 10 tahun yang lalu saya berjodoh mengenal Singling Famen. Bodhisattva benar-benar banyak sekali membantu keluarga saya. Saya benar-benar berharap ini membawa kebaikan bagi lebih banyak orang. Saya benar-benar merasakan welas asih dan berkat kekuatan dari Bodhisattva, membuat saya benar-benar memahami dan menyadari bahwa kehidupan ini adalah sebuah proses pembinaan diri. Saya benar-benar harus menghargai jodoh-jodoh baik dalam kehidupan saya ini, yang membuat saya benar-benar bisa menjalani pembinaan pemikiran dan perilaku dalam keseharian saya. Saya harus bertobat baik-baik, menggali akar sifat buruk diri sendiri, harus bisa menghilangkan keakuan, harus benar-benar mengubah kebiasaan buruk yang tidak disadari diri sendiri. Dalam ajaran Buddha Dharma dikatakan untuk membina tubuh dan pikiran. Tubuh dan pikiran berarti tubuh dan jiwa kita. Keduanya harus dibina, sedangkan pembinaan ganda ini sangat tidak mudah. Banyak orang bisa melakukan pembinaan jasmani, akan tetapi tidak mampu melakukan pembinaan hal-hal rohania. Saya benar-benar sangat berterima kasih kepada Bodhisattva. Terima kasih Master. Pada saat yang sama, saya juga sangat berterima kasih kepada keluarga saya, terutama suami saya. Juga berterima kasih kepada saudara sedharma sekalian yang berbaik hati mengingatkan saya dan memberitahukan kekurangan saya. Saya dengan tulus berterima kasih kepada kalian yang membantu saya menjadi lebih dewasa dan maju. Walaupun pembinaan diri saya tidak bagus, namun Bodhisattva benar-benar berwelas asih. Dalam kehidupan nyata, Bodhisattva terus-menerus mengingatkan saya, banyak sekali membantu saya, membuat banyak ketidakmungkinan dalam hidup saya menjadi mungkin. Juga terjadi banyak sekali hal-hal yang sangat ajaib. Saya akan mengingat baik-baik ajaran Master, membina dengan tekun, membina dari dalam dan di luar, menghilangkan keangkuhan diri sendiri, sifat sombong diri sendiri, memperluas jalinan jodoh baik dan menolong orang-orang berjodoh. Sekian kesaksian dari saya. Dalam prosesnya, jika ada kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan dan ajaran Dharma, mohon nama Kuan Yin Pusat yang Maha Welas Asih berwelas asih memaafkan. Mohon para naga dewa dan bodhisattva pelindung Dharma memaafkan. Mohon saudara-saudara sedharma memberikan kritik dan saran. Karma buruk saya tanggung sendiri.